Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Arisyad Siap Arsadat selaku pembawa acara di podcast kita tercinta, yaitu Ponera, Podcast Administrasi Negara. Pada podcast kali ini, kebetulan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kedua rekan saya yang sekaligus menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Narasumber pertama kita yaitu ada Saudara Muhammad Mulyadi, dan narasumber kita yang kedua yaitu ada Saudari Kanti Alia. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi pemerintahan daerah atau yang disingkat menjadi SIPD, yang dimana kita akan membahas mengenai SIPD secara lebih mendalam, secara lebih detail, dan semoga saja dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan baru yang mungkin akan berguna bagi kita semua di kemudian hari. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, tidak perlu bertele-tele lagi. Kita akan memasuki pembahasan kita mengenai SIPD pada podcast kali ini. Sebenarnya yang dimaksud dengan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD itu apa sih? Nah, sebelum membahas mengenai sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu mendukung operasi dan manajemen. Istilah sistem informasi secara luas sering digunakan kepada interaksi orang, data, dan teknologi. Tujuan dari sistem informasi itu sendiri adalah untuk menghasilkan informasi dari data yang diperoleh, yang kemudian data tersebut diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Nah, gitu teman-teman, dan selanjutnya baru kita bisa masuk ke sistem informasi pemerintahan daerah. Sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan SIPD merupakan sarana pencapaian informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara luas, yang bersifat inovatif dan efektif, yang dirancang untuk mendorong pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Nah, itulah teman-teman definisi dari sistem informasi pemerintahan daerah. Oh, seperti itu ya rupanya. Cukup kompleks juga ya ternyata SIPD ini. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh SIPD secara singkat, secara tipis-tipis lah istilahnya. Terus, apa SIPD ini terbagi ke dalam beberapa jenis atau cuma satu aja? Mengenai hal tersebut sebenarnya sudah tertera di dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019. Mengatur mengenai jenis SIPD yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah, sehingga SIPD dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada informasi pembangunan daerah. Dalam hal ini SIPD mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para stakeholder yang terkait. Lebih khususnya lagi,
SIPD mampu memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RenstaPD, dan RenzaPD, sehingga mudah diperoleh analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, ada informasi keuangan daerah, yang dimana SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui stakeholder terkait secara lebih efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses keuangan daerah yang dimaksud meliputi ada perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan, dan penata usahaan keuangan daerah. Juga ada akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada informasi pemerintahan daerah lainnya. Dalam hal ini, SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Informasi umum tersebut dapat berupa laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah atau bisa disebut LPPD selama 1 tahun dan lain-lain. Oh, ternyata SIPD ini mencakup segala urusan pemerintah daerah ya, mulai dari pembangunan daerah, keuangan daerah, dan lain-lain. Nah, lalu SIPD ini terbentuknya itu gimana sih? Asal-muasalnya itu seperti apa sih? Sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini? Pada awalnya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan amanat dari PP nomor 12 tahun 2019 yang kemudian dipertegas melalui Permendagri nomor 70 tahun 2019. Di dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019, tepatnya pada bab 1 ketentuan umum pasal 12, tertera bahwa sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat menjadi SIPD adalah pengolahan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, SIPD juga merupakan bentuk terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari sistem informasi pemerintahan daerah. Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar pengelolaan informasi daerah dapat dilakukan secara profesional, seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah dan dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya. Wah, ternyata ini cukup panjang juga ya asal muasal dari SIPD ini. Mulai dari PP nomor 12 tahun 2019 yang kemudian dipertegas melalui Permendagri nomor 70 tahun 2019 sampai ke tujuan dikelolanya yang tercantum di dalam UU nomor 23 tahun 2014. Keren. Nah, dari tadi ini ada yang kepikiran nih dari tadi nih. Kita kan sekarang udah memasuki era revolusi 4.0 lah istilahnya. Yang sekarang apa-apa itu serba teknologi, serba digital, serba internet. Nah, lalu di zaman 4.0 ini konsep dan pengembangan SIPD itu kayak gimana sih? Apakah SIPD itu mampu mengikuti perkembangan zaman yang serba cepat kayak gini atau mentok di situ aja?
Dalam era 4.0 ini, seperti yang kita tahu bahwa peranan teknologi informasi dalam menunjang operasional dan manajerial pemerintah sudah menjadi hal yang sangat utama dan juga sangat menentukan keberhasilan jalani suatu pemerintahan. Konsep SIPD pada era 4.0 ini merupakan suatu alur yang bekerja secara berkesinambungan mulai dari perencanaan sumber daya pemerintah hingga kepada sistem manual dan elektronik, hingga yang dimana hasilnya berupa e-government. Lalu, mengenai pengembangan SIPD sendiri, perlu diperhatikan aspek komunikasinya yang bersifat teknologi maupun non-teknologi. Pembangunan sistem komunikasi yang baik menjadi penentu dalam pengembangan SIPD secara menyeluruh. Hal ini berkaitan erat dengan informasi yang dimuat dalam setiap komunikasi. Begitu pentingnya aspek komunikasi sebagai landasan pengembangan SIPD. Maka, peranan infrastruktur jaringan menjadi hal dasar dalam membentuk jaringan komunikasi, mulai daerah hingga pusat. Jaringan komunikasi yang terbentang memudahkan aliran data hingga terkumpul dalam pusat data dan informasi. Sebagai dasar pengelolaan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Jaringan komunikasi sosial juga penting menjadi super sistem, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur jaringan komunikasi teknis. Selain itu, jaringan komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk memperluas cakupan penyebaran informasi yang berasal dari SIPD itu sendiri. Perkembangan SIPD telah menjadi suatu alasan mempersatukan seluruh sumber daya informasi yang dimiliki, sehingga memudahkan seluruh pihak yang terkait untuk mengelola dan memanfaatkan informasi yang tersedia bagi kepentingan publik maupun pemerintah. Oh, ternyata kayak gitu ya konsep dan pengembangan SIPD di zaman revolusi industri 4.0 ini. Ternyata ini SIPD ini memang sangat memegang peran yang sangat penting ya dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di era teknologi seperti sekarang ini. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrolin SIPD nih, mulai dari definisinya, dari tujuannya, dari proses terbentuknya hingga ke pengembangannya di era 4.0 ini. Terus ada nggak sih contoh kasus konkretnya atau contoh kasus nyata mengenai penerapan SIPD, terutama di pemerintah daerah di Indonesia? Kalau untuk contoh kasus nyata mengenai penerapan SIPD di pemerintahan daerah, ada nih salah satu artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atik Andayani dari Politeknik Negeri Malang. Yang penelitiannya tersebut berjudul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah e-Budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan daerah dengan studi kasus pada pemerintahan Kota Batu di Malang. Di dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD dalam hal e-budgeting dari awal rancangan pelaksanaan telah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan untuk perbaikan. Namun sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang menangani e-budgeting, dukungan dari pejabat dan koordinasi dari semua pihak. Selain itu, pelaksanaan e-budgeting yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu difokuskan untuk melakukan proses penyusunan APBD, revisi dan perubahan anggaran kegiatan pemerintah,
Sehingga bisa dikatakan bahwa e-budgeting sangat membantu jika dilaksanakan dengan kemauan dan keinginan seluruh pihak terkait untuk berjalannya good government. Sehingga akuntabilitas terutama dan keuangan daerah pemerintah kota dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh, udah dipaparkan oleh narasumber kita yaitu Saudara Muhammad Mulyadi dan Saudari Kanti Alia mengenai SIPD, mulai dari pengertiannya, dari proses terbentuknya hingga dari tujuannya sendiri. Dan juga ada tadi contoh kasus SIPD yaitu terhadap e-budgeting di dalam pemerintahan Kota Baru di Malang. Sekarang saya ingin menambahkan sedikit nih mengenai apa itu SIPD. Kemajuan teknologi informasi telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat berharga dan sangat penting untuk dikelola secara profesional. Indonesia sebagai suatu negara dalam masa transisi menjadi negara maju sebagaimana diharapkan oleh seluruh rakyat, sangat membutuhkan suatu penerapan teknologi informasi yang handal sebagai landasan utama dalam melakukan pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan eksekutif. Pengembangan suatu sistem informasi yang terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat merupakan suatu langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam upaya penerapan teknologi informasi, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat. Pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD menjadi salah satu investasi awal dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara lebih luas yang tidak hanya mencakup teknologi informasi, melainkan seluruh peranata dan media informasi yang berkaitan dengan informasi pemerintah Republik Indonesia. Tiada lain tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk membangun suatu infrastruktur handal yang mendukung pelaksanaan tugas negara, terutama dalam menuju taraf good governance dengan akuntabilitas yang tinggi dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Good governance merupakan suatu konsep pelayanan publik yang efisien dan berkeadilan yang meliputi bidang sosial, politik, dan ekonomi, serta berkaitan dengan fungsi-fungsi badan penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan suatu support system atau sistem pendukung di dalam pengembangan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau juga disingkat menjadi SPBE, yang dimana terpadu secara nasional dan terintegrasi dalam suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian good governance. Secara umum, definisi dari sistem informasi pemerintah merupakan sebuah pengembangan dari sistem informasi secara umum yang memiliki pengertian sebagai kumpulan yang terdiri dari perangkat keras dan juga perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan secara bersama-sama yang saling mendukung untuk mengolah data dan menghasilkan suatu produk yang berupa informasi. Sementara itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD
memiliki definisi sebagai pengelolaan informasi yang dilakukan secara sistematis berdasarkan alur kerja yang sesuai dengan azas, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi di seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang melandasi dari definisi e-government sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju pencapaian good governance. Untuk mewujudkan good governance, maka pembangunan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD ini haruslah didasarkan pada kebutuhan masyarakat, yang dimana adanya kepemimpinan, adanya peraturan atau regulasi, serta tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, lingkup pengembangan sistem informasi pemerintah sesuai konseptual ini terdiri dari dua kelompok besar yang saling mendukung, yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi adalah tersedianya manajemen perubahan dalam penerapan aspek teknis maupun non-teknis, yang dimana sebagai akibat dari perubahan proses bisnis yang dinamis. Dalam urgensi sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD, syarat minimal yang harus dipenuhi dari SIPD adalah terwujudnya keterbukaan informasi publik yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimana menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik. Good governance salah satunya menyangkut mengenai transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, wajib melakukan keterbukaan informasi, yang dimana di dalam pengelolaan informasi daerah secara profesional juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi mengenai pemerintahan daerah, yang dimana termasuk kepada informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi lainnya. Dan juga pemerintahan daerah dapat menyediakan informasi dan mengelola informasi yang dikelola dalam SIPD. Di samping itu, adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik yang menjadi isu strategis dalam pembangunan, membuat pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, kebutuhan industri, dan juga kebutuhan masyarakat saat ini. Namun, penting untuk diperhatikan agar SIPD ini harus mampu mendukung arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Untuk itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut dalam pengembangan SIPD, yaitu mencakup: yang pertama, ada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin dinamis, membutuhkan suatu sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan
efektivitas pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang sangat penting yang harus difasilitasi oleh sistem informasi pemerintahan daerah, yang dimana sebagai salah satu bentuk Open Government Indonesia atau OGI. Yang ketiga, sehingga akan terjadi perubahan pola kerja pada sistem fisik sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ini. Yang keempat, saat ini ada beberapa daerah yang telah mengembangkan sistem informasi daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Lalu, pemerintah pusat pun demikian. Setiap kementerian telah menciptakan sistem informasi yang harus digunakan oleh setiap daerah dalam mendukung kebutuhan informasi masing-masing daerah. Namun, terjadi kurang efisiensi dan efektif akibat dari tingginya belanja teknologi informasi yang belum saling terhubung. Hal ini disebabkan karena belum adanya master plan atau konsep mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu, khususnya arsitektur teknis pengembangan sistem informasi yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengembangkan SIPD. Yang kelima, kodifikasi program dan kegiatan di daerah yang masih bervariasi juga menjadi salah satu alasan sulitnya sinkronisasi secara otomatis dengan sistem pemerintah pusat, sehingga akan menghambat proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan pembangunan pusat. Lalu yang keenam, pencegahan korupsi juga menjadi isu penting, sehingga perlunya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Selanjutnya yang ketujuh, sangat penting untuk dirancang bagaimana arsitektur setiap SIPD harus mampu diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintah pusat secara baik sehingga dapat melahirkan suatu layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu secara nasional. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ketika sistem pemerintahan berbasis elektronik ini secara terpadu dapat berjalan dengan baik, maka harapan pemerintah Indonesia untuk memiliki satu data Indonesia dapat terwujud. Satu data dapat memberikan acuan yang akurat untuk instansi pusat dan juga daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data serta menjadi data utama dalam mewujudkan planning support system. Nah, kayaknya udah cukup nih podcast kita pada hari ini mengenai SIPD. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua, menambah pengetahuan baru mengenai SIPD dan seluk-beluknya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Saudara Muhammad Mulyadi dan Saudari Kanti Alia, yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada podcast kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.